Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Wahdini dari Administrasi Publik Reguler 4 semester 6. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan tentang Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah. Langsung saja di slide pertama, yaitu definisi Bapenda, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah lembaga teknis daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur, bupati, wali kota melalui sekretaris daerah. Slide kedua, yaitu tugas Bapenda. Tugas Bapenda ini yang pertama adalah bagaimana dia merencanakan, menetapkan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, melaporkan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, tujuan perencanaan pembangunan. Nah, tujuan perencanaan pembangunan terdapat 3 poin ya. Yang pertama, bagaimana mendukung koordinasi antar pelaku dan pembangunan. Yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Dan poin selanjutnya adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara pemerintah dan masyarakat. Nah, di sini bagaimana pemerintah dan masyarakat bisa memperbaiki komunikasi dan konsisten terhadap tujuan yang ingin dicapai bersama. Slide selanjutnya yaitu tahapan perencanaan pembangunan daerah. Ada beberapa poin. Yang pertama, persiapan penyusunan. Tentunya harus mempersiapkan penyusunan terlebih dahulu. Yang kedua, penyusunan rancangan awal. Yang ketiga, penyusunan rancangan. Yang keempat, pelaksanaan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah. Yang kelima, perumusan rancangan akhir, dan yang terakhir adalah penetapan. Nah, itulah tahapan perencanaan pembangunan daerah. Di slide selanjutnya ada peran pemerintah dalam proses pembangunan daerah. Apa sih peran pemerintah dalam proses pembangunan daerah? Yaitu adalah mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan daerah. Karena pemerintah daerah memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan di daerah. Slide selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah. Adapun faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah, yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, lokasi. Yang keempat, fasilitas penunjang. Yang kelima, sosial budaya. Yang keenam, topografi. Dan yang terakhir adalah industri. Nah, ini harus ada dalam pembangunan daerah, dan ini dapat keberhasilan dalam pencapaian perencanaan pembangunan. Nah, selanjutnya adapun aspek pembangunan. Yang pertama, aspek politik. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, sosial budaya. Dan yang terakhir adalah pertahanan keamanan. Nah, itulah aspek pembangunan. Selanjutnya, prinsip perencanaan pembangunan daerah ada 3. Yang pertama, merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Yang kedua, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Yang ketiga, mengintegrasikan rencana tata ruang dan daerah. Selanjutnya adalah pendekatan perencanaan pembangunan. Nah, pendekatan perencanaan pembangunan daerah menggunakan perencanaan teknokratis, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah atas, holistik tematik, integratif, dan spasial.
Mungkin itulah pendekatan perencanaan pembangunan yang dapat mempengaruhi juga keberhasilan tentang pembangunan daerah. Selanjutnya ada 4 karakteristik perencanaan yang telah tertera pada slide tersebut. Yang pertama, tujuan. Nah, perencanaan memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Kita harus mengetahui apa yang dilakukan dari awal perencanaan hingga akhir. Yang kedua, fleksibilitas, yaitu perencanaan harus fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan keadaan yang ada. Nah, kita harus menerima resiko dalam pembangunan daerah, dan itu harus dikondisikan dengan apa yang terjadi pada saat itu. Dan yang ketiga, integrasi. Perencanaan harus melibatkan seluruh bagian atau departemen dalam suatu organisasi atau pemerintahan. Nah, di sini harus ada interaksi atau kerjasama yang dilakukan dalam suatu organisasi atau pemerintah, sehingga tujuan pembangunan itu dapat tercapai. Dan yang terakhir adalah berkelanjutan realistis. Nah, perencanaan harus realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya adalah terima kasih. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Di video kali ini menjelaskan tentang pemaparan yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.